Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Setelah bola berdarah itu pecah dan berubah menjadi kabut darah di tangan Su Aking, wajahnya tampak sangat garang dan sikap sopannya yang biasa menghilang dan digantikan dengan ekspresi kekejaman. Sekarang dia seolah-olah sedang mengungkapkan kegembiraan dan kemarahannya. Pada saat yang sama, di antara lusinan bintang yang terhubung dengan markas besar Taisu, ada sebuah bintang berdarah yang tampak mengerikan. Jika seseorang memasukinya, dia dapat melihat pemandangan mengerikan seperti api penyucian di bumi. Karena ada mayat yang berserakan di seluruh lapangan, bahkan ada banyak sekali sosok di tempat itu. Wajah mereka tampak mengerikan dan bau busuk bahkan memenuhi bintang-bintang di sekelilingnya. Dengan sungai darah yang mengalir dalam bumi dan terus masuk ke dalam inti bintang bersama aliran darah. Pada saat ini, ada sebuah sosok yang duduk bersila di sini, dan semua darah mengalir ke arahnya. Kemudian sosok Tanzuo tiba-tiba membuka matanya yang dikelilingi oleh darah, dan dia menyembunyikannya setelah beberapa saat. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergerak sedikit. Entah sudah berapa lama sosok ini duduk bersila di sini. Selain debu, ada juga lapisan kabut tebal di tubuhnya, yang semuanya berubah menjadi asap dan menghilang seketika. Sendi-sendi di tubuhnya tampak kaku sehingga mengeluarkan bunyi klik. Setelah beberapa saat, dia menggerakkan sendi-sendi itu dan perlahan berdiri, namun di matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Dia bahkan tidak memakai sepatu dan pakaiannya biru dan compang-camping. Saat dia berdiri, tanda bintang di antara alisnya berkedip-kedip. Bahkan ada tanda bintang di matanya yang terbuka dan tertutup. Kemudian dia mengambil langkah maju dengan kaki telanjang. Meledak dengan hantaman yang kuat, menembus inti padat bintang. Kemudian dia langsung bergegas keluar dari bintang yang berlumuran darah tersebut. Saat ini, Yi Beijing masih menanyai Su Qiantai ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat pelangi panjang yang menyapu ke arahnya di kejauhan. Yi Beijing menunjuk Su Qiantai dan bertanya, "Siapa orang ini?" Pendengar itu, ekspresi Su Qiantai menunjukkan keraguan, seolah-olah dia sama sekali tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu." Saat Su Qiantai menjawab, Xiuyan memandang Su Qiantai. Dia memiliki beberapa tebakan. Meskipun dia dianggap sebagai mantan Raja Taisu, tetapi dia tidak banyak memiliki informasi, atau bahkan sangat terbatas. Segera sebuah nafas yang kuat menyapu dengan liar, yang menunjukkan itu adalah sebuah kekuatan fisik yang kuat dari tubuh abadi. Sehingga Yi Beijing pun terkejut dan melepaskan Su Qiantai tanpa sadar. Segera Su Qiantai berbalik dan memandang pelangi panjang yang menyapu ke arah medan perang. Melihat itu, Xiuyan juga sedikit menyipitkan matanya, karena dia bisa merasakan aura dari pelangi panjang ini datang ke arahnya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti bola meriam, bahkan kecepatannya terus meningkat. Tampaknya orang kuat ini memiliki tubuh abadi, dan dia sepertinya datang untuk Anda. Jelas, Beijing juga menyadarinya, jadi dia menoleh untuk melihat Xiuyan dan berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiuyan sedikit mengernyit, karena meskipun Xiuyan tidak mengatakannya, tapi dia tidak mengetahui secara akurat. Apakah Yi Beijing dan kepala divisi kehancuran bekerja sama? Dan apakah Yi Beijing bertanggung jawab atas pikiran jahat kepada divisi kehancuran? Karena terakhir kali Yi Beijing muncul saat Xiuyan menerobos keabadian para dewa. Jadi Xiuyan tidak tahu apa yang terjadi dalam pertempuran dengan Taisu saat itu. Atau bagaimana cara dia membuat Taisu melarikan diri. Pada saat ini pelangi panjang semakin dekat dan arahnya semakin pasti menuju ke arah Xiuyan. Tepat ketika pelangi panjang semakin mendekat, Xiuyan tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat. Meski begitu, Xiuyan tidak mengelak sama sekali, karena dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Yi Beijing. Jika sikap Yi Beijing terhadap Xiuyan tulus, maka dia pasti akan menahan orang tersebut untuk Xiuyan. Orang tua sialan, jika Anda tidak mengambil tindakan untuk melawan saat ini, saya pasti akan melaporkannya kepada Tuan Suzhou. Kali ini, Su Aking tidak berteriak secara terang-terangan, tetapi menggunakan transmisi suara jiwa kepada Su Qiantai untuk memblokir wanita ini. Bagaimanapun orang yang datang adalah pemimpin Suzhou.
Jadi dia harus membunuh reinkarnasi yang mulia di sini. Tepat ketika mendengar nama Suzu, mata Su Qiantai tiba-tiba berubah. Bahkan ekspresinya menjadi lebih serius, karena dia mengenali sosok di dalam pelangi panjang. Meskipun sosok Suzu tidak terlihat dengan jelas, tapi dia dapat mengenali auranya. Jadi jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, itu sama saja dia ingin melepaskan Xiuyan. Saat itu, Suju pasti tidak akan melepaskannya. Setelah tertegun sejenak, Su Qiantai tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Beijing. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Melihat itu, Ye Beijing segera memindahkan sosok Xiuyan, kemudian berbalik dan segera mengambil tindakan untuk memblokir serangan Su Qiantai. Pada saat yang sama, pelangi panjang sudah mendekat dalam sekejap mata dan semakin dekat dengan Xiuyan, bahkan dalam kurang dari 100 kaki jauhnya. Aura yang dipancarkan dari tubuh fisiknya sangat mengejutkan Xiuyan. Bahkan Xiuyan juga dapat merasakan darahnya melonjak. Setelah Xiuyan melihat ekspresi wajah serius Su Qiantai dan dia tiba-tiba menyerang Ye Beijing dengan ganas, Xiuyan juga mengerti bahwa orang kuat yang datang tidak sederhana. Jadi Xiuyan tidak berani bertaruh apakah Ye Beijing akan melindunginya sekarang. Adapun serangan mendadak Su Qiantai, Xiuyan juga tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun ada terlalu banyak mata di sini, jadi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengambil tindakan. Jika tidak, dia akan ketahuan bahwa dia sengaja ingin melepaskan Xiuyan. Dan jika Raja Taisu tahu bahwa dia akan mengkhianati, maka dia tidak bisa menjelaskannya. Lagi pula, tidak mudah bagi Raja Taisu untuk menyingkirkan Su Qiantai. Oleh karena itu, dia mengirimnya dunia sensi terlebih dahulu. Tepat ketika Xiuyan melihat pelangi panjang di depannya dengan jelas, kilatan cahaya guntur telah berkumpul di bawah telapak kakinya. Karena jika Ye Beijing tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkannya, Xiuyan harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, tiba-tiba suara berdengung mengguncang kehampaan, dan saat sosok dalam pelangi panjang mendekat, kekuatan tak kasat mata tiba-tiba langsung menyelimutinya, sehingga membuat Xiuyan sama sekali tidak bisa bergerak. Merasakan itu, ekspresi Xiuyan berubah, karena bukan kekuatan sosok ini yang menghalanginya, tapi formasi di kehampaan di sekitarnya diaktifkan kembali, sehingga membuat Xiuyan mustahil untuk menembus kekuatan kehampaan. Sialan! Xiuyan diam-diam mengutuk. Sekarang Ye Beijing sedang bertarung dengan Su Qiantai dan sepertinya tidak punya waktu untuk menyelamatkan saat ini. Dan dalam sekejap pelangi panjang sudah muncul di depan Xiuyan. Seolah-olah itu seperti meteorit yang melaju kencang dan hendak menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Namun segera Xiuyan langsung menggunakan seluruh kekuatannya karena dia harus menghindari bagaimanapun caranya. Jika tidak, Xiuyan mungkin akan langsung terbunuh dengan satu pukulan oleh Suzu. Namun tepat ketika Xiuyan hendak menggunakan merobek ruang untuk melarikan diri dari jiwanya, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya. Meskipun sosok anggun itu tidak menampakkan wajahnya, tapi Xiuyan sudah menyadarinya bahwa sosok yang muncul di depannya adalah Yuyan, avatar Ye Beijing. Pada saat ini, dengan cepat jari-jari Yuyan menggambar lingkaran di depannya. Kemudian sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul, sehingga pelangi panjang yang mendekat langsung menghantam tirai cahaya Yuyan dengan sangat ganas, yang membuat tirai cahaya tipis Yuyan langsung runtuh tanpa ada tanda-tanda halangan sedikit pun. Setelah runtuh, tirai cahaya itu langsung menghantam tubuh indah Yuyan. Namun saat Yuyan tertembak mundur belakang, tiba-tiba Yuyan menggigit lidahnya dan dia benar-benar membakar kekuatannya sendiri untuk melawannya dengan gila-gilaan. Segera tubuh fisik Yuyan meledak dengan kedua lengannya dan berubah menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, tubuh indah Yuyan juga menghadapi kehancuran karena Xiuyan bisa merasakan kegelisahan aura Yuyan menyebar dari tubuhnya. Sehingga Xiuyan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi Xiuyan langsung menjentikkan jarinya dan nyala api 3 warna dan 3 jenis guntur langsung menyelimuti tubuh Xiuyan untuk melindunginya. Sekarang, Anda harus melindungi diri Anda semaksimal mungkin, kata Yuyan sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiuyan sedikit mengernyit. Jelas dia tidak menyangka bahwa orang yang datang akan menjadi begitu kuat dan langsung memaksa Yuyan untuk menghancurkan dirinya sendiri.
Tuar! Dengan suara teredam, dampak kekerasan menyebar dengan gila-gilaan. Meskipun penghancuran diri Yuyan tidak mencangkup area seluas yang dibayangkan Xiaoyan. Sebaliknya, penghancuran diri Yuyan dikendalikan hingga tingkat yang sangat kecil, sehingga semua kekuatan yang sangat menakutkan ini terkonsentrasi pada sosok pelangi panjang dan meledak dengan ganas. Meskipun di bawah penghancuran diri Yuyan memblokir sosok itu, tapi Yuyan juga membayar harganya dengan nyawanya, yang membuat Xiaoyan merasa cemas untuk beberapa saat. Meskipun Yuyan hanyalah avatar Ye Beijing, tapi dia juga pernah menemani Xiaoyan selama dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Jadi untuk sementara waktu, saat melihat kematiannya hanya untuk menyelamatkannya, Xiaoyan masih merasa sangat tidak nyaman. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.